petani cerdas, terima kasih telah mengklik video ini. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, biar kalian dapat notifikasi saat kami upload video baru. Para petani yang ada di Indonesia, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam petani cerdas. Dalam video saya ini, jumpa lagi dengan saya Yusak di channel seputar kebun dan hutan. Saat ini saya akan membahas tentang tumpang sari tanaman cengkeh dengan tanaman sayur lilin. Seperti kita ketahui bersama, kalau tanaman cengkeh kita masih berumur 2 tahun seperti ini, masih banyak ruang yang kosong di antara tanaman dengan jarak tanaman 8 x 8 meter jarak tanaman cengkeh. Itu berarti masih ada tanah yang kosong di antara tanaman cengkeh. Nah, ada baiknya ketika kita memanfaatkan tanah yang kosong ini dengan menanam sayuran. Dan saat ini yang saya tanam, saya akan perlihatkan pada pemirsa adalah tanaman sayur lilin. Ini sayurnya pemirsa. Sayur lilin seperti ini. Ini di tempat kami disebut apio, tapi kalau di daerah Jawa disebut tanaman terubuk atau telur tebu, tetapi pada umumnya dikenal dengan sayur lilin. Nah, tanaman ini kalau di tempat kami harga 8 batang seperti ini 5.000 sampai 6.000 rupiah. Kalau lagi jarang sayuran ini di pasaran sekitar 7.000 rupiah. Namun kalau di Tokopedia 10 batang itu dihargai dengan 28.000 rupiah. Dan setengahnya dari ini itu 14.000 rupiah. Dan kalau per batangnya dihargai dengan 3.000 rupiah. Nah, supaya pemirsa ketahui bahwa sayur lilin ini ketika tanaman ini ditanam dengan luasan tanaman 1 hektar, itu per minggunya akan dipanen sekitar 100 ikat. 100 ikat seperti ini. Kalau di tempat kami per minggunya sekitar 500.000. Sedangkan pendapatan per bulan berarti 2 juta karena tanaman sayur lilin ini dipanen seminggu sekali. Nah, kalau di daerah Jawa harga 28.000, berarti kurang lebih pendapatan petani itu sekitar 10 jutaan per bulan. Makanya tanaman ini sangat menarik dan tanaman ini sangat banyak manfaatnya pemirsa. Sangat banyak kandungan gizi yang ada di dalamnya, yang terdiri dari protein, kemudian zat besi, kemudian riboflavin dan niacin. Riboflavin dan niacin ini yaitu pembentuk vitamin B2 dan B3. Nah, fungsi dari tanaman ini sangat banyak pemirsa. Di antaranya melawan kolesterol jahat, mengurangi anemia, kemudian berguna buat saraf, kemudian menunda penuaan dini. Fungsi lain dari tanaman sayur lilin ini atau gizi untuk tubuh yaitu memerangi penyakit stroke, kemudian mencegah penyumbatan pembuluh darah, menjaga gula darah tetap stabil, mendukung produksi HB, dan menormalkan tekanan darah. Untuk kecantikan juga bisa menyehatkan rambut, mencegah penuaan dini, kemudian mencerahkan kulit, dan meminimalisir rambut rontok. Pada ibu hamil, sayur lilin ini bisa membantu perkembangan janin. Dan untuk orang dewasa bisa membantu perkembangan otak, baik orang dewasa maupun anak-anak, kemudian menjaga kesehatan saraf dan membantu agar konsentrasi, dan masih banyak lagi. Sehingga dengan banyaknya manfaat ini, kita tidak heran kenapa sampai sayur lilin ini harganya sangat mahal. Saya akan perlihatkan kepada pemirsa bagaimana cara pemanenannya. Nah, cara panennya seperti ini pemirsa. Ini dipanen ketika daunnya sudah mengecil seperti ini. Mengecil, dan bagian ujung dari tanaman ini
sudah kembung seperti ini. Dan cara panennya ini ditahan dan dipatahkan seperti ini. Itu lagi. Seperti ini. Boleh pemirsa lihat. Ini berarti ada isi di dalamnya. Nah, kemudian yang telah dipanen seperti ini boleh dibiarkan untuk berbuah satu kali lagi, atau kita langsung keluarkan. Dan ditaruh seperti ini untuk membiarkan pertunasan seperti ini keluar, sehingga nanti tunas-tunas yang baru seperti ini, ini yang akan tumbuh besar menjadi sayur lilin yang ini dan akan mengeluarkan isi. Nah, sehingga lebih baik dikeluarkan, dan untuk membuat buahnya besar, daun-daun yang kering seperti ini dikeluarkan supaya nanti tanamannya semakin subur. Dan setelah itu tanaman seperti ini kalau untuk dibawa jauh tidak perlu dikeluarkan, ini agak tahan lama. Tapi kalau untuk segera dipasarkan atau dikonsumsi, langsung diiris seperti ini. Itu ada di dalamnya pemirsa, isi dari sayur lilin. Nah, kemudian jarak tanam boleh pemirsa saksikan di sini. Ini kurang lebih 2 meter kali 3 meter. Ini 2 meter kali 3 meter. Dan ada pohon cengkeh ini. Jadi di antara 2 pohon cengkeh ini bisa 2 baris tanaman sayur lilin. Dan sambil menunggu umur cengkeh 5 tahun berbuah, kita sudah bisa memanfaatkan sayur lilin sebagai sumber penghasilan tambahan dan juga sebagai sumber gizi keluarga untuk dimakan sayurnya dengan banyaknya manfaat tadi. Untuk cara tanamnya saya akan perlihatkan pemirsa. Yang ditanam dari sayur lilin adalah bagian ini. Ini yang sudah dipanen, yang akan dipanen. Yang dipanen seperti ini. Batang ini yang akan ditanam pemirsa, dengan cara kita membuat 3 ruas seperti batang ubi, kemudian kita potong 3 atau 4 ruas, kita potong. Tiga atau 4 ruas kita potong. Dan kita tanam. Kalau penanaman bisa terlebih dahulu direndam selama 1 minggu di air, diletakkan di ember untuk merangsang pertumbuhan akar yang akan keluar dari sini. Ini mata tunas dan ini yang akan keluar akar.
Dan sebentar saya akan memperlihatkan bagaimana cara menanamnya. Informasi, kalau ada rumpun dari sayur lilin atau batang sayur lilin ini yang jatuh seperti ini jangan dibiarkan, karena nanti akan posisinya tidak beraturan, rumpunnya tidak beraturan, dia akan membentuk rumpun baru lagi di sini, sehingga tidak akan baik buat tanaman cengkeh kita karena akan menjadi semak. Nah, jadi dia harus dikeluarkan. Ini dipanen, dikeluarkan. Seperti ini. Nah, untuk pembibitan, kalau yang seperti ini batangnya terlalu tua, itu hidupnya akan lambat. Tapi yang muda seperti ini, itu cenderung akan hidup lebih cepat karena mata tunasnya sudah ada dan akarnya sudah mulai muncul. Itu akan cepat, sehingga ini baik untuk kita ambil sebagai bibit. Ini kita akan melihat bagaimana proses penanaman sayur lilin. Di tangan saya sudah ada 2 bibit. Yang pertama, bibit yang setelah saya rendam selama hampir seminggu. Ini sudah muncul tunas dan akar. Dan yang kedua, bibit yang baru diambil tadi. Dan sekarang kita akan menanamnya di antara kebun cengkeh seperti ini. Karena ini sudah, cengkehnya sudah agak besar. Jadi kita tanam dalam setiap jaraknya 1 deretan saja. Mari kita lihat bersama. Pertama kita mencangkul seperti ketika kita mencangkul untuk menanam ubi. Seperti ini. Dan kita lihat supaya ruasnya tidak terbalik. Selanjutnya 2 meter berikutnya di sini kita gemburkan dulu tanahnya. Kita masukkan 4 ruas. Ini jangan sampai terbalik. Boleh juga ditaruh rumput-rumput pemirsa supaya sebagai mulsa, jangan tanah ini cepat kering.
Oke, demikian cara menanam kami. Pada video kami selanjutnya kami akan membahas bagaimana cara mengolah sayur lilin ini menjadi berbagai macam bentuk olahan makanan seperti nugget sayur lilin ataupun sayur rebus lainnya dan aneka masakan yang lain. Baik, demikian video dari kami. Jika Anda merasa video kami bermanfaat dan berguna bagi Anda, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, berikan komentar, dan bagikan. Terima kasih, salam petani cerdas.